Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah Intermediate Grammar, yaitu noun clause. Noun clause yaitu clause yang berubah fungsinya menjadi noun. Ya, noun clause yaitu clause yang berubah fungsinya menjadi noun. Seperti yang kita ketahui bahwa noun itu bisa berposisi sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa subject complement, dan object of preposition. Begitu pula noun clause. Noun clause ya, clause yang sudah berfungsi sebagai noun ya, itu bisa sebagai subjek, objek, ya, subject complement dan object of preposition. Ya, saya ulangi, noun clause itu clause yang berubah fungsinya menjadi noun. Yang kita pahami, noun itu bisa berposisi sebagai subjek, bisa berposisi sebagai objek, subject complement dan object of preposition. Begitu pula noun clause ya, noun clause yang sudah berubah fungsinya menjadi noun bisa juga bertindak sebagai noun ya, yang berposisi sebagai subjek, objek, subject complement dan object of preposition. Apa itu noun clause? Noun clause itu clause yang nanti ditambah konektor depannya ya. Clause itu nanti ada subjek ya. Clause itu minimal ada subjek dan verb itu clause. Terus kalau untuk menjadi noun clause itu depannya itu ada konektor. Konektor itu saya lambangkan dengan C, itu konektor. Itu namanya noun clause. Ya, clause itu minimal ada subjek, ada verb itu clause. Kalau noun clause berarti depannya itu nanti ada konektornya. Jadi kalau noun clause itu clause yang sudah berubah fungsinya menjadi noun. Noun clause itu ada banyak macamnya. Yang pertama akan kita bahas noun clause as subject. Ya. Dan setiap subjek itu pada dasarnya harus berupa noun ya. Setiap subjek itu harus berupa noun. Misalnya ya, bis nabrak pohon. Bis itu kan subjek. Ya. Base itu subjek dan base itu noun. Setiap subjek itu harus noun. Terus bagaimana urusannya kalau ada clause yang dia itu berposisi sebagai subjek? Maka clause-nya ditambah konektor sehingga berubah fungsinya menjadi noun. Itulah namanya noun clause. Oke, kita lihat contoh yang nomor 1. What Susan said is not true and real. What Susan said itu subjek, is not true and real itu predicate. Ya, ini subjek, is not true and real itu predicate. Subjeknya itu berupa noun clause. Ya, subjeknya berupa noun clause. What itu konektor, konektor ya berupa question word. Susan itu subjek, said itu verbnya ya. Jadi subjeknya itu berupa noun clause. Ya, berupa noun clause. Kalau tidak ada what-nya dibuang ya. Susan said is not true and real. Maka itu tidak boleh. Susan said itu clause, tidak boleh ada clause itu sebagai subjek. Kalau tidak ada what-nya maka tidak bisa ya dipasang sebagai subjek ya. Untuk bisa dipasang sebagai subjek, maka clause-nya ditambah dengan konektor. Konektornya what. What Susan said, itulah namanya noun clause. Kalau Susan said is not true and real, itu nggak bisa, kalimatnya salah ya. Maka depannya harus ditambah konektor ya. Konektornya pakai what. Sehingga clause-nya berubah fungsinya menjadi noun. Itulah namanya noun clause as subject. Sekarang yang nomor 2, what Ria wrote surprise her boyfriend. What Ria wrote ya itu sebagai subjek ya. Surprise her boyfriend itu predicate. Predicate-nya itu terdiri
terdiri dari surprise itu verb, her boyfriend itu objek. Her boyfriend itu objek. Sementara subjeknya itu noun clause. Noun clause-nya itu ada konektornya what, ya. Konektornya berupa what, terus ada subjeknya Ria, terus ada verbnya wrote. Kalau what-nya dibuang, Ria wrote surprise her boyfriend, ya nggak boleh, nggak bisa. Ria wrote itu clause, ya. Ria wrote itu clause, clause itu ada subjek, subjeknya itu Ria, wrote itu verb, terus ada verb lagi surprise, nggak bisa. Kalimatnya salah, ya, karena tidak boleh clause itu sebagai subjek. Agar bisa menjadi subjek, maka clause-nya ditambah konektor what Ria wrote. Jadi what Ria wrote itu clause yang berubah fungsinya menjadi noun, ya, karena setiap subjek itu harus noun, ya. What Ria wrote jadi noun, dia bukan clause lagi, itulah namanya noun clause. Surprise itu verb, her boyfriend itu objek, gitu ya. Jadi itu namanya predicate, gitu ya. Surprise her boyfriend. Oke, sekarang nomor 3. How you become popular makes some people so curious. Ya, oke. How you become popular itu subjek. Make some people curious itu predicate. Predicate-nya itu terdiri makes itu verb, some people itu objek. Sementara subjeknya itu berupa apa? Berupa noun clause. Berupa noun clause. Noun clause-nya itu di sini ada konektornya how. Terus clause-nya sendiri ada you. You itu subjek, become itu verbnya, ya. Itu namanya clause, ada subjek, ada verb. Kalau how-nya dibuang, you become popular make some people so curious, ya salah. Mengapa salah? Karena tidak boleh ada clause itu sebagai subjek, ya. Sampai popular itu kan subjek, nggak boleh ada clause subjek verb sebagai subjek, ya. Subjek verb itu kan clause sebagai subjek, maka harus ditambah dengan konektor sehingga berubah fungsinya menjadi noun. Oke, sekarang yang nomor 4. How the boy behave was not very polite. How the boy behave itu subjek. Was not very polite itu predicate. Sementara subjeknya kan itu berupa noun clause. Di sini ada konektornya apa? How. Kalau how-nya dibuang, the boy behave was not very polite, boleh tidak? Ya tidak boleh, karena the boy behave itu clause, ya, clause. Nggak boleh clause itu sebagai subjek, ya. Clause itu kan ada subjek, ada verb, itu clause. Subjeknya itu boy, behave itu verb, nggak boleh dia masih berupa clause. Untuk bisa menjadi subjek bagaimana? Ditambahlah konektor how. Setelah ada konektor itu berubah menjadi noun, namanya noun clause. Noun clause as subject. Oke, sekarang yang nomor 5. Whatever you want is fine with me. Whatever you want itu subject, is fine with me itu predicate, ya. Whatever you want itu subjek, subjeknya berupa noun clause, ya. Ada konektornya whatever. Kalau you want saja, you want is fine with me, whatever-nya dibuang, ya nggak boleh, karena you want itu clause, nggak boleh ada clause itu sebagai subjek. Oke, sekarang yang nomor 6. Where the candy bar is hidden remain a mystery. Where the candy bar is hidden itu sebagai apa? Subjek. Remain a mystery itu predicate-nya, ya. Subjeknya berupa noun clause. Oke, sekarang yang nomor 7. How she can manage is not clear. How she can manage itu sebagai subjek, is not clear, ya, is not clear itu sebagai predicate.
Oke. Sekarang yang nomor 8. Nah, ini cuman garis bawahinya ini sampai manage ya. Seharusnya yang nomor 7 ya. Ini kebablasan tadi ya. Is not clear-nya itu predicate. How she can manage itu subjeknya. Subjeknya itu berupa noun clause ya. Noun clause ini di sini ada konektornya how. Kalau how-nya dihilangkan, she can manage gitu aja, nggak bisa sebagai subjek dia karena itu clause ya. Agar bisa menjadi subjek maka ditambah konektor, itulah namanya noun clause. Oke, sekarang yang nomor 8. How he disappear. Nah, ini subjek ya. Is still mystery, itu predicate ya. Subjeknya itu berupa noun clause. Kalau how-nya dibuang, he disappear is still mystery. Nah, ini nggak bisa karena he disappear itu clause. Agar menjadi noun maka ditambahlah dengan konektor how. Inilah namanya noun clause. Selanjutnya teman-teman, ya, kita akan bahas noun clause as object. Noun clause as object ya, berarti noun clause yang berposisi sebagai objek. Dia letaknya setelah kata kerja. Biasanya kan apa? Subjek, verb, objek gitu kan. Nah, objeknya itu nanti berupa noun clause ya, berupa noun clause. Oke, kita lihat yang nomor 1. Ayu is wondering who left a flower in her desk. Ayu itu subjek, is wondering itu verb, who left a flower in her desk itu objek. Objeknya itu berupa noun clause. Iya kan? Oke, sekarang nomor 2. Do you know who the actor for this drama is? Ya kan, ini kalimat tanya ya. Ini kalimat tanyanya ini bukan karena who ini, bukan karena who ya. Who-nya ini bukan untuk tanya tapi ini sebagai konektor. Ini subjeknya you, verbnya know, who the actor for this drama is itu objeknya. Objeknya itu berupa apa? Noun clause. Oke, sekarang yang nomor 3. My dog will eat. My dog itu sebagai subjek, it itu kan verb, whatever food I give itu objek. Objeknya itu berupa noun clause. Ya, itu whatever food I give itu namanya noun clause. Ya kan? Oke, sekarang nomor 4 ya. Oke, the old man knew. Nah, ini kesambung ya. Sebenarnya ini misah ini. Mengetahui, the old man. The old man itu kan subjek, knew-nya ini mengetahui ya. Mengetahui. Where the treasure was kept. Where the treasure was kept itu objeknya. Objeknya itu berupa noun clause. Gitu ya. Ini noun clause as object. Sekarang yang nomor 5 ya. Can you explain why there is lipstick on my glass? Nah, ini tanda tanyanya ini bukan karena why di sini ya. Tanda tanyanya ini ya, ini karena can di depan kalimat. Ya. Can ini di balik depan kalimat ya. Subjeknya you, verbnya itu explain, why ke belakang itu objek. Objeknya itu berupa noun clause. Kalau nggak ada why-nya, explain there is lipstick on my glass, ya nggak bisa. Karena there is lipstick on my glass itu kan clause. Nggak bisa clause itu sebagai objek. Maka di sini harus ada konektornya. Konektornya itu why. Ya. Konektornya itu why. Oke, sekarang yang nomor 6. We do not know when the examination will begin. We itu kan sebagai subjek. Know itu verb. Ya. When the examination will begin itu objeknya. Objek. Kalau when-nya itu dihilangkan bisa enggak?
We do not know the examination will begin. Nah ini nggak bisa karena the examination will begin itu kan clause. Nggak bisa clause itu sebagai objek, maka di sini perlu ada konektor. Konektornya apa? When, gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 7. I like what you do. I itu sebagai subjek, like itu verb, what you do itu objeknya. Like itu verb, I itu subjeknya. I like, I itu subjek, like itu verb, what you do itu objek. Kalau what-nya dihilangkan, I like you do. I like you do. Bisa nggak I like you do? Ya salah kalau I like you do. Karena you do itu kan clause. Nggak boleh ada clause sebagai objek. Maka perlu ada konektor. Konektornya apa? What. I like what you do. Gitu ya. Perlu ada konektornya. Sekarang yang nomor 8. Do you know how dynamite is made? Ya. You itu kan subjek, know itu verb, how dynamite is made itu kan objeknya. Boleh nggak kalau how-nya itu dibuang? Do you know dynamite is made? Ya nggak boleh, karena dynamite is made itu kan clause. Ya, nggak bisa ada clause sebagai objek. Maka agar bisa berposisi sebagai objek, clause-nya itu ditambah konektor sehingga menjadi noun clause. Jadi kalimatnya, do you know how dynamite is made? Gitu ya. Sekarang kita bahas noun clause yang berposisi sebagai apa? Subject complement. Ya, sebagai subject complement. Noun clause as subject complement. Yang letaknya setelah to be, ya, letaknya setelah to be. Contohnya misalnya a bug is what Tom eating, ya, a bug is what Tom is eating. Nah ini kan a bug itu kan subjek, is itu kan verbnya, what Tom is eating itu subject complement. Dan setiap subject complement itu selalu noun sebenarnya. Kalau ada clause maka ditambahlah konektor. Ditambahlah konektor. Subjeknya kan a bug, is itu kan verb, what Tom is eating itu kan namanya subject complement berupa noun clause. Oke, sekarang yang nomor 2. This place will be where we spend our holiday at. This place itu kan subjek, will be itu kan verbnya, where we spend our holiday at itu kan subject complement. Setelah to be itu subject complement, ya. Kalau where-nya dibuang, we spend our holiday at, nah itu kan clause, ya, clause. Nggak bisa, subject complement itu berupa clause. Maka untuk menjadi apa itu, agar bisa berposisi sebagai subject complement, clause-nya ditambahlah konektor. Konektornya pakai where. This place will be where we spend our holiday at. Gitu ya. Karena kalau nggak ada where-nya itu clause, ya. Dan setiap clause itu, kalau clause itu nggak bisa sebagai subject complement, gitu ya. Karena setiap subject complement itu selalu noun, ya. Untuk merubah clause menjadi noun maka ditambah konektor. Itulah namanya noun clause. Oke, sekarang yang nomor 3. Those equipments are what we need to bring. Those equipment itu kan subjek, to be-nya itu kan verb-nya itu berupa to be, what ke belakang itu kan subject complement. SC itu subject complement. Ya, dan setiap subject complement itu selalu noun. Ya, selalu noun, bukan clause. Kalau what-nya itu dibuang berarti salah kalimatnya, karena kalau what-nya dibuang itu we need to bring itu kan clause. Ya, we itu subjek, need itu verb. Subjek verb itu clause. Dan setiap clause itu nggak bisa berposisi sebagai subject complement.
Agar bisa, maka ditambahlah konektor. Konektornya pakai what. Oke, yang nomor 4. The question is how those kids can finish all of these foods in 30 minutes. This question itu subjek, is-nya verb, how ke belakang itu namanya subject complement. Ya, subject complement. Kalau how-nya itu dibuang, nggak bisa. Those kids can finish all of these foods in 30 minutes. Nggak bisa, karena itu clause. Nggak bisa clause itu sebagai subject complement, maka depannya harus ada konektornya, sehingga berubah menjadi noun clause. Yang nomor 5, Nina's biggest mistake was that she accepted the briefcase. Nina biggest mistake itu sebagai subjek, ya. Was-nya itu verb. That ke belakang itu subject complement. Kalau that-nya dihilangkan, ya nggak bisa, karena she accepted the briefcase itu sebagai clause. Nggak bisa clause itu sebagai subject complement, maka harus ada konektornya. Konektornya di sini that. Inilah yang namanya noun clause yang berposisi sebagai subject complement. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas noun clause yang berposisi sebagai object of preposition. Object of preposition itu kan apa? Setelah object of preposition itu umumnya diikuti noun, ya. Object of preposition itu apa? Noun yang letaknya setelah preposition, itu namanya object of preposition. Dan setelah preposition itu selalu noun, ya. Kalau ada clause, maka clause-nya itu harus dirubah menjadi noun. Caranya ditambah dengan apa? Konektor, ya. Kita lihat yang nomor 1. Josephine is not responsible for what Alex has done. Ya. For itu kan namanya preposition. Ya, setelah for itu namanya object of preposition. Ya, setelah for itu namanya object of preposition. For itu namanya preposition. Setelah for itu namanya object of preposition. Pada umumnya setelah preposition itu diikuti noun. Pada umumnya setelah preposition itu diikuti noun. What Alex done itu namanya noun clause. Ya, clause yang sudah dirubah menjadi noun. Caranya ditambah dengan what, di sini konektornya what. Kalau what-nya dihilang, for Alex has done, ya nggak bisa, karena Alex has done itu clause. Clause murni, ya. Clause Alex has done itu clause. Nggak boleh setelah preposition diikuti clause. Setelah preposition itu diikuti noun. Ya, kalau diikuti clause maka clause-nya ditambahlah konektor depannya. Itulah namanya noun clause. Oke, sekarang yang nomor 2. Aline is waiting for what Arya is planning. Nah, ini tadi kan for itu kan preposition. Setelah for itu diikuti apa? Setelah for itu namanya object of preposition. For itu preposition, setelah for berarti namanya object of preposition. Setelah for itu kan selalu noun. Ya, selalu noun. Jadi kalau what Arya is planning itu namanya noun clause. Ada konektornya di sini. What, ada konektornya what. Kalau what-nya dihilangkan, Arya is planning, ya, Aline is waiting for Arya is planning, ya salah kalau nggak ada what-nya, karena Arya is planning itu clause. Nggak boleh ada clause setelah for, itu nggak boleh. Maka agar boleh maka ditambah dah konektor. Konektornya apa? What. Yang nomor 3, she spends money for whatever she wants. Nah, ini ada for. For itu preposition. Whatever she wants itu namanya object of preposition. Jadi object of prepositionnya berupa noun clause. Di sini ada konektornya apa? Whatever
whatever. Kalau whatever-nya dihilangkan, for she want, ya salah. Karena she wants itu kan clause. She itu subjek, wants itu verb. Nggak boleh ada clause ya, ada clause setelah preposition. Ya, maka agar boleh ditambahlah konektor. Konektornya whatever. Yang nomor 4, there is no point in what he says. Ya, there is no point. In itu kan preposition. Setelahnya itu berarti object of preposition. Ya, berupa noun clause. Nah, ini ada what-nya, konektornya what. Kalau in he says saja nggak ada what-nya, salah. Karena he says itu kan clause. Nggak boleh setelah in diikuti clause. Karena in itu preposition, setelah preposition itu noun. Ya, atau noun clause ya. Berarti kalau clause-nya untuk menjadi noun berarti tambah konektor. Konektornya apa? What he says. Oke, sekarang nomor 5. Pay careful attention to what I say. Nah, ini to itu kan preposition. Setelahnya itu namanya object of preposition. Ya, object of preposition. Ya. Object of preposition berupa noun clause. Di sini ada konektornya what. Kalau what-nya dihilangkan, ya, pay careful attention to I say, ya salah, to I say. Karena I say itu kan apa? Clause. Nggak boleh ada clause setelah preposition, itu nggak boleh. Maka clause-nya harus dirubah menjadi noun. Itulah namanya noun clause. Ya, ada konektornya. Konektornya what. Demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa kalian nanti mengerjakan tes ya di Google Form yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.